Halo, gimana Al? Nanti kamu dokumentasi sama ngeliput di bagian kelompok vertigasi. Nah, di bagian hidroponik NFT-nya biar aku aja. Oke, aman. Besok alat-alatnya jangan lupa dibawa juga ya. Oke, siap. Halo teman-teman. Oke, kita kelas 10-6 lagi ngejalanin kegiatan P5 yang dimana 2 hari di minggu pertama kita udah ngikutin kegiatan technical meeting dan sosialisasi bersama para narasumber. Nah, di kegiatan technical meeting di hari pertama itu kita dijelasin tentang jadwal kegiatan apa aja yang bakal kita lakuin di P5 1 bulan ini. Terus di hari kedua, kegiatan sosialisasi berisi penjelasan dari setiap materi yang akan kita ulik di P5 kali ini, yaitu tentang hidroponik vertigasi, hidroponik NFT, pupuk cair, biopori, dan film pendek. Nah, sedikit informasi juga ya teman-teman, kami kelas 10-6 hanya terbagi menjadi kelompok hidroponik vertigasi, hidroponik NFT, kompos cair, dan film pendek. Jadi nggak ada kelompok biopori. Nah, teman-teman pastinya penasaran kan tentang gimana aja keseruan kita di P5 kali ini? Makanya itu ikutin kita terus yuk. Alda. Gimana? Udah siap buat rekaman hari ini belum? Udah dong, salah satu bagian lain kan kamu di bagian dokumentasi atau Yaudah, yuk. Halo teman-teman, jadi kita sekarang di sini sudah sampai di tempat praktik hidroponik vertigasi. Buat kalian yang belum tahu vertigasi itu apa, jadi vertigasi itu adalah sebuah teknik atau metode dalam penanaman hidroponik yang dimana cairan nutrisi akan dialirkan melalui aliran irigasi. Nah, buat lebih jelasnya langsung kita tanya-tanya aja yuk. Wilal, Oi, apa kabar? baik, alhamdulillah. Nama ya? Kamu ada waktu nggak buat kita tanya-tanyain tentang vertigasi? Ada. Kemarin prosesnya udah ngapain aja, Lal? Seperti yang bisa dilihat, saya dan tim saya ini sudah melakukan banyak hal. Seperti yang bisa dilihat, kita sudah melakukan penanaman secara vertigasi dan hasilnya sudah mulai bisa dilihat dan mungkin beberapa hari lagi kita akan mengadakan panen raya yang cukup besar ya. Seperti itu. Jadi gimana sih cara kerja media tanam yang digunakan oleh kelompok vertigasi? Untuk media tanam, kita itu menggunakan media kokopit dan sekam bakar. Tentu saja kedua media tanam ini campur dengan air. Jadi media tanam ini sebelum dipakai itu harus dibersihkan dulu supaya tidak ada unsur-unsur hara yang dapat mengganggu tanaman. Jadi seperti itu untuk media tanamnya. Oke, terus yang kedua nih, apa sih kelebihan sama kekurangan dari media tanam yang digunakan? Jadi pertama untuk kelebihannya seperti yang bisa dilihat, ini menjadi lebih efisien dalam pengairan pupuk. Jadi nutrisi itu menjadi lebih rata dalam pembagiannya. Dan untuk kekurangannya sendiri, ini memerlukan biaya yang cukup mahal dalam proses pembuatannya. Kalau misalnya menanam sayur menggunakan teknik hidroponik vertigasi, itu ada kemungkinan buat mengalami gagal panen apa enggak sih? Oke, jadi seperti kebanyakan sistem-sistem yang lain, pasti ada juga kegagalannya atau kekurangannya. Dalam sistem hidroponik vertigasi ini, kita bisa mengalami gagal panen. Ya, kalau misalnya dalam perawatan tanaman itu tidak dijaga dengan baik. Misal dalam perawatan itu kita tidak sengaja menyenggol terus-menerus tanamannya. Jadi tanaman itu kayak bakal stres gitu. Dan untuk yang kedua, kemungkinan gagal panen itu bisa terjadi lewat media tanamnya. Kalau misalnya kokopit dan sekam itu tidak dicuci dengan baik ya, misal air yang keluar dari kokopit itu tidak jernih, maka itu
akan tertinggal unsur-unsur hara yang dapat membuat tanaman itu jadi layu dan gagal panen. Oke, terima kasih Lal. Oke. Oke, jadi itu tadi dia teman-teman jawaban dari teman kita Bilal dari kelompok hidroponik vertigasi. Jadi tadi itu udah dijelasin gimana sih cara kerja, terus ada kekurangan serta kelebihan dari metode penanaman hidroponik vertigasi. Terus ada kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi jika metode yang digunakan tidak berhasil atau gagal panen. Sekarang kita langsung aja yuk ke bagian hidroponik NFT. Halo teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di kelompok hidroponik NFT. Nah, sedikit penjelasan dari aku tentang apa itu hidroponik NFT. Jadi, hidroponik NFT adalah suatu metode yang digunakan dalam sistem penanaman hidroponik yang dimana akar tanaman itu tumbuh di dangkal sehingga tanaman dapat memperoleh air, nutrisi, dan oksigen secara maksimal. Yuk kita lihat keseruan di dalam. Nah, di situ udah ada Meritza teman-teman. Halo Meritza. Boleh minta waktunya sebentar nggak buat aku tanya-tanya tentang hidroponik NFT ini? Boleh dong. Oke. Nah, menurut kamu apa sih pengertian dari hidroponik NFT itu dan tujuannya itu apa? Nah, hidroponik NFT ini adalah satu teknik dalam pertanian yang menggunakan nutrisi dangkal untuk mendapatkan nutrisi, air, dan oksigen. Tujuannya untuk mengatasi lahan pertanian yang makin sempit. Kita ke pertanyaan yang kedua nih. Kenapa sih sistem tanam hidroponik NFT itu menjadi salah satu sistem tanam yang paling direkomendasikan? Nah, pertama itu karena penggunaan teknik hidroponik NFT ini sangat hemat lahan. Lalu kedua, kualitas tanaman jadi lebih baik. Oke, makasih Meritza. Kasih. Nah, jadi gitu teman-teman, sedikit penjelasan mengenai tanaman hidroponik NFT. Mulai dari pengertiannya, tujuannya, lalu alasan-alasan yang menjadikan sistem tanam hidroponik NFT ini menjadi salah satu sistem tanam yang paling direkomendasikan. Mbak, mau beli green tea dua. Ya, sama-sama. Jadi, tadi ikutannya rasa nggak? Ada dong, aku tadi udah mengikuti bagian NFT. Aku tadi udah di bagian verifikasi sih. Tapi ngomong-ngomong kan kita belum dibagi tuh yang bagian kita lihat saya. Halo teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mau ke bagian pupuk cair. Tadi kita udah ngapain aja, Al? Oke, jadi tadi kita udah ngeliput di bagian vertigasi sama NFT. Yuk, langsung aja ikutin kita. Oke, jadi sekarang kita udah ada di kelompok pupuk cair. Nah, di sini nih udah ada teman kita yang lagi ngecekin pupuk cair yang udah mereka buat. Langsung aja kita tanya ya. Naila. Halo. Kira-kira kamu ada waktu nggak buat aku tanya-tanya mengenai pupuk cair hari ini? Ada dong. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Kalau prosesnya dari pembuatan pupuk cair itu gimana sih? Prosesnya itu sebenarnya bisa dibilang simpel, bisa dibilang ribet ya. Mulai dari pengumpulan botol-botolnya, pengumpulan air lari, dan pembelian bahan-bahannya itu. Kalau semisal di toko-toko terdekat itu ada, berarti ya prosesnya itu bakal berjalan dengan baik ya. Yang pertama itu kita bakal misahin air lari itu menjadi setiap botol 1 liter. Setiap 1 liter di botol itu takarannya 1 tutup botol air 4 dan molase. Nah, untuk molasenya sendiri ini kalau misalnya bikin berarti harus bikin dari gula Jawa yang dikentalkan, jangan sampai cair. Terus habis itu kita kocok dan kasih bahan pewangi, bisa daun pandan
daun serai, kulit pisang, kulit nanas, ataupun kulit jeruk. Habis itu kita lubangin tutup botolnya di tengah-tengah, bisa pakai solder ataupun obeng panas. Kita ada tambahan lem tembaknya sendiri untuk buat nutupin sih. Sebenarnya kalau nggak ditutup juga nggak apa-apa, tapi mungkin akan lebih baik jika ditutup karena udaranya biar nggak ada yang masuk. Untuk penampung gasnya sendiri, kelompok kita pakai botol aqua juga yang berukuran 1,5 liter. Itu dilubangi di bagian samping untuk dimasukin selangnya. Nah, selang itu dihubungkan antara tutup botol itu ke penampung gasnya. Habis itu dilakukan fermentasi. Fermentasi ini semakin lama bakal semakin baik hasilnya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan yang kedua. Naila, apa aja sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat akan membuat pupuk cair? Kalau menurut aku sendiri ya, kelompok aku tuh memperhatikan aspek air leri. Kemarin aku udah coba bicara sama fasilitator, katanya air leri yang bagus itu perasan pertama, kalau bisa dibilang ya cucian pertama gitu, karena mungkin hasilnya akan beda dari cucian pertama, kedua sama ketiga. Yang penting kalau misalnya cucian pertama itu nggak cukup, kita bisa pakai cucian kedua, yang ini tuh warnanya masih warna putih, bukan udah bening. Terus yang perlu diperhatikan lagi di sini, kita juga butuh penelitian ya dalam sebenarnya kayak warna M4 sama cairan yang udah dikasih molase itu kan hampir sama. Kita harus benar-benar teliti nih mana yang udah, mana yang belum, jangan sampai nanti yang satu belum dikasih molase, yang satu belum dikasih M4. Terus di sini tuh juga perlu diperhatiin bahan buangnya, mungkin harus dipotong-potong kayak gini atau tergantung cara sih sebenarnya, tapi mungkin kalau kayak gini bisa lebih rapi. Terus masa fermentasinya seperti yang tadi aku pertanyaan pertama jawab, terus semakin lama fermentasinya bakal semakin baik, dan pembuatan ini juga perlu diperhatikan nih nanti saat sudah kayak gini airnya itu naik ke atas selang atau enggak. Kalau misal naik ke atas selang, kita harus dibetulin sampai jangan sampai naik. Terus kita misal tertutup nih pakai kalau misalkan tertutup, kita harus sering-sering buka, jangan sampai nggak dibuka nanti malah jadi meledak. Iya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Naila. Jadi itu tadi dia teman-teman, tadi kita udah dijelasin apa aja Al. Nah, jadi tadi kita udah dijelasin tentang gimana cara kerja dari proses pembuatan pupuk cair ini. Terus dilanjut sama aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat pembuatan pupuk cair. Nah, terus ekoenzim juga punya banyak manfaat. Contohnya itu sebagai pestisida alami, lalu filter alami, terus filter udara alami, dan yang lebih keren juga itu bisa menurunkan efek rumah kaca. Halo anak-anakku, peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Sokaraja, belajar Pancasila yang penuh semangat. Perkenalkan, saya Saraswati Sukma Prabaningrum, selaku koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pada tema Proyek P5 yang kedua ini, kita mengangkat tentang gaya hidup berkelanjutan dengan subtema perubahan iklim global dan judul proyek aksi nyata konservasi air dan pengolahan sampah untuk penyelamatan bumi. Apa yang Bu Praba harapkan dari kegiatan P5 yang kita lakukan kali ini? Oke, untuk harapannya yang pasti itu tadi ya, karena sesuai dengan tema atau judulnya gaya hidup berkelanjutan, itu harapannya sih tidak berhenti sampai sini saja. Jadi proyek ini dilakukan itu sebagai awal gitu. Harapannya baik dari saya pribadi maupun dari sekolah, pasti harapannya ini sesuatu gaya hidup atau kebiasaan yang bisa peserta didik ambil manfaatnya, bisa peserta didik ambil ilmunya yang nantinya akan pasti bermanfaat di kehidupan mendatang. Jadi yang di sekolahan juga berkelanjutan, jadi setelah panen raya itu nanti diharapkan peserta didik menanam lagi dan continue berlanjut terus sampai dia akhirnya lulus dan menularkan ilmunya ke adik kelasnya nantinya. Kemudian mungkin di luar sekolah atau di rumah sendiri ingin membuat proyek tanam menanam atau membuat pupuk cair atau biopori,
itu juga bisa dilakukan di rumah, di masyarakat, dan nanti di kehidupan mungkin bekerja juga akan bermanfaat. Sedikit pesan singkat dong Bu buat anak-anak kelas 10 yang sedang menjalankan P5 ini. Oke, pesan singkatnya untuk siswa di kelas 10 ya, belajar Pancasila yang penuh semangat, yang hebat-hebat, dan antusiasnya itu sangat luar biasa dari awal kita melakukan proyek. Bahkan dulu proyek pertama juga kita udah sempat sukses, yang kedua ini kita sukseskan lagi, terus semangat. Pokoknya apapun yang kamu terima baik dari sekolah, di dalam kelas, dan ini kita juga praktek langsung di luar kelas dan bahkan ke ahlinya langsung juga ya. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang beruntung, dan manfaatkanlah ilmu tersebut yang pastinya nanti akan berguna untuk di kehidupan kalian selanjutnya.